Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya senantiasa berharap Anda semua dalam kondisi yang penuh sukacita dan terus semangat untuk mencari akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara, tetaplah engkau bersukacita, tetaplah engkau penuh pengharapan, karena sesungguhnya penyertaan Tuhan atas hidup kita ini sungguh nyata. Saudaraku, seringkali kita ini terlalu sibuk menghitung masalah, sampai kita menjadi lupa dalam menghitung berkat-berkat Tuhan. Padahal setiap tarikan nafas kita, setiap langkah kehidupan kita yang kita ayunkan, itu semua adalah bukti yang nyata akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Melalui renungan hari ini, mari kita buka hati kita untuk dapat menyadari bahwa tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kemenangan itu sedang bekerja di balik layar kehidupan kita, menjaga dan juga mencukupi segala kebutuhan kita tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan yang memelihara hidupmu. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Tuhan, kami ingin belajar tentang betapa luar biasanya Engkau dalam memelihara hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam setiap musim kehidupan kami, kasih Engkau sungguh tidak pernah berubah. Tenangkanlah jiwa kami, dan berikanlah kami hikmat supaya kami melalui renungan ini, iman kami semakin dikuatkan untuk percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita bangun di tengah malam hari, kemudian kita menatap langit-langit kamar kita. Sementara pikiran kita balapan dengan suatu daftar yang kita ucapkan dalam hati kita. Bagaimana ya jika, bagaimana ya kalau, dan semuanya itu sungguh tidak berujung. Bagaimana jika pekerjaan saya menjadi tidak lancar? Atau bagaimana ya jika kesehatan saya ini tiba-tiba menurun? Bagaimana jika masa depan tidak seindah yang saya bayangkan? Di dunia zaman sekarang yang bergerak begitu cepat dan penuh dengan ketidakpastian ini, maka kekhawatiran itu seringkali menjadi teman yang tidak diundang, namun hadir, selalu hadir dalam hidup kita. Namun di tengah hiruk pikuk dan segala kecemasan tentang dunia ini, ada sebuah janji yang tetap relevan hingga detik ini pada kehidupan kita di zaman modern ini. Mari kita baca firman Tuhan pada Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ayat ini bukan sekedar kalimat motivasi yang indah, yang dipajang di dinding atau ditulis di dalam buku-buku dengan tulisan yang indah. Ini adalah sebuah manual operasi bagi jiwa kita.
Ini adalah jaminan bahwa Tuhan itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini tidak sedang beristirahat atau menjaga jarak dari kehidupan kita. Sebaliknya, Dia Tuhan itu sangat aktif, bahkan senantiasa terlibat dalam setiap hal-hal yang paling mikroskopis sekalipun, hal yang terkecil sekalipun dalam hidup kita semua. Setiap detak jantung dan setiap apa yang terlintas dalam pikiran kita. Yang pertama, memahami akar kekhawatiran. Ini bicara tentang pikiran yang terbagi. Saudaraku, kata khawatir dalam bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, adalah merinau, yang secara harafiah berarti terbagi atau terpecah. Saat kita khawatir, maka pikiran kita menjadi tidak fokus pada saat ini atau pada sesuatu hal yang seharusnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh atau pada Tuhan sekalipun. Pikiran kita ini kemudian menjadi terpecah-pecah antara realitas kehidupan yang harus kita hadapi dan segala kemungkinan buruk di masa yang akan datang. Rasul Paulus yang menulis surat ini, dan saat itu Rasul Paulus itu sedang berada di balik jeruji penjara. Saat itu kehidupan Rasul Paulus sedang tidak baik-baik saja. Namun Rasul Paulus memberikan suatu perintah yang sungguh sangat kontroversial. Frasa yang berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Perhatikan kata apapun juga. Ini mencakup segala sesuatu, mulai dari tagihan listrik yang belum dibayar, soal masalah relasi hubungan kita dengan orang lain yang mungkin nampaknya sedang rumit, hingga suatu eksistensi hidup kita di dunia ini. Mengapa Rasul Paulus begitu berani menyampaikan hal ini? Karena Rasul Paulus tahu satu rahasia yang besar. Tuhan memelihara hidup kita secara aktif. Tuhan bukan seperti pembuat jam tangan atau jam dinding yang hanya memutar mesinnya lalu membiarkan mesin jam tangan itu berjalan sendiri. Dia adalah Bapa yang tangannya senantiasa menopang setiap elemen-elemen kehidupan kita. Yang kedua, dari kekhawatiran menuju komunikasi. Ini tentang doa kita, tentang hati kita yang mengucap syukur. Frasa yang berkata, "Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan tidak hanya menyuruh kita berhenti khawatir, tapi tanpa memberi solusi. Tidak demikian, saudaraku. Dia Tuhan memberikan suatu pertukaran yang sungguh sangat menguntungkan. Dia Tuhan meminta kita supaya kekhawatiran kita ini, dan sebagai gantinya Dia memberikan damai sejahtera. Tuhan ingin kita menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, dan Tuhan memberi damai sejahtera dan sukacita. Namun ada jembatan yang harus kita seberangi, yaitu melalui doa, melalui permohonan, dan juga hati yang penuh ucapan syukur. Doa dan permohonan ini adalah suatu pengakuan bahwa kita ini sebenarnya sebagai manusia yang tidak cukup kuat
dalam menghadapi segala gejolak dunia ini. Seringkali kita ini merasa harus menjadi pahlawan bagi hidup kita sendiri. Di dalam kelemahan kita, di dalam kehancuran kita, kita ingin orang lain melihat kita terlihat sangat kuat. Kita merasa semua beban itu sebenarnya ada di pundak kita. Namun saat kita menyatakan keinginan kita kepada Allah, kita ini sebenarnya sedang berkata, Tuhan, bebanku ini terlalu berat loh untuk aku tanggung sendiri. Tapi aku tahu ini sebenarnya beban yang sangat ringan bagi Engkau. Dan juga hati yang mengucap syukur. Ini berbicara tentang suatu bumbu yang rahasia, yang menjadi penyedap dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mengucap syukur saat kita sedang dalam kondisi yang kesulitan? Karena ucapan syukur itu akan mengubah cara pandang kita. Saat kita bersyukur, kita ini berhenti berfokus pada masalah, pada persoalan, pada kekhawatiran, pada ketakutan yang sedang menekan hidup kita. Saat kita bersyukur, kita ini berhenti berfokus pada semua masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, yang sampai menguras seluruh energi kita, dan kita ini mulai melihat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita. Syukur ini mengingatkan kita pada suatu rekam jejak kesetiaan Tuhan dalam hidup kita yang sudah kita rasakan di masa-masa yang lalu. Jika Dia Tuhan sudah memelihara kita sampai detik ini, maka Dia Tuhan itu pasti akan memelihara Anda sampai hari esok dan sampai masa yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan dan badai kehidupan yang sedang melanda hidup engkau, janganlah engkau ini menjadi takut dan menjadi cemas, karena ada Tuhan yang menjaga setiap detak jantung kehidupan Anda semua. Mari kita renungkan sejenak tentang tubuh kita ini. Jantung manusia itu berdetak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Apakah Anda perlu memikirkan cara agar jantung itu terus berdetak? Apakah Anda itu perlu mengirim suatu perintah secara manual ke dalam otak Anda setiap detik agar paru-paru Anda itu senantiasa menghirup oksigen? Tentunya tidak demikian, saudaraku. Semua itu terjadi secara otomatis, bahkan tanpa kita sadari, di bawah kendali pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Jika Tuhan itu begitu teliti menjaga setiap organ-organ tubuh Anda, tubuh saya, tubuh kita semua untuk dapat bekerja dalam suatu harmoni yang sempurna tanpa Anda sadari, tidakkah Anda itu mau percaya bahwa Dia Tuhan juga yang menjaga setiap aspek lain dalam kehidupan Anda semua? Tuhan bukan hanya mendengar doa saat Anda itu berlutut, tetapi Tuhan itu juga mendengar setiap kebutuhan sel-sel tubuh Anda. Pemeliharaan Tuhan itu bersifat biologis, sekaligus juga bersifat spiritual. Keyakinan bahwa Allah itu menjaga setiap detak jantung, maka itu semua memberi rasa aman dalam hidup kita. Kita hidup karena Dia Tuhan yang menginginkan kita ini tetap hidup.
Setiap nafas kita semua itu adalah bukti bahwa Tuhan itu masih memiliki suatu rencana yang indah bagi kehidupan kita semua. Saudaraku, frasa yang berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu sebagai garda pikiran kita. Bagian paling menarik dalam Filipi pasal 4 ayat 7 ini adalah suatu kata memelihara. Dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan adalah proureo, yang merupakan istilah militer yang berarti menjaga sebagai penjaga atau sesuatu yang membentengi. Bayangkan sebuah kota yang dikepung oleh musuh. Namun di gerbang dan juga tembok-temboknya berdiri prajurit-prajurit yang perkasa, yang tidak pernah tidur. Itulah yang dilakukan oleh damai sejahtera Allah terhadap hati kita dan pikiran kita, selalu dijaga melampaui segala akal. Dan ini berarti bahwa damai itu tidak masuk akal secara logika manusia. Maka firman Tuhan mengatakan melampaui segala akal. Logikanya ya saudara, jika Anda sedang kehilangan pekerjaan, Anda itu secara orang-orang dunia seharusnya Anda menjadi panik. Namun saat Tuhan memelihara pikiran Anda akan tetap tenang. Logikanya, jika Anda didiagnosis sakit yang parah, Anda seharusnya secara orang dunia merasa putus asa. Namun ada suatu ketenangan yang menyelimuti hati Anda. Itulah yang dinamakan damai yang melampaui segala akal. Damai yang tidak bergantung pada situasi di luar hidup kita, melainkan pada suatu kepastian yang ada di dalam kita. Hal ini tentang siapa Tuhan kita yang ada dalam hidup kita. Menjaga pikiran adalah suatu medan pertempuran yang utama. Iblis melempar anak panah berupa panah api, berupa keraguan, berupa ketakutan, dan berupa rasa bersalah. Tetapi janji Tuhan jelas bahwa damainya akan menjadi filter, damainya yang akan melindungi kita dari segala panah api si jahat. Dia Tuhan akan menyaring pikiran-pikiran yang dapat merusak dan memberi kita suatu kejernihan untuk dapat melihat segalanya dari sudut pandangnya Tuhan. Sebuah janji yang indah ini memiliki suatu kekuatan atau jangkar, yaitu dalam Kristus Yesus. Itulah kekuatan kita. Tanpa Kristus, maka pemeliharaan ini hanyalah suatu angan-angan, suatu omon-omon kosong. Namun karena Yesus telah menang atas maut dan juga atas segala kegelapan hidup ini, maka kita memiliki suatu akses secara langsung ke tahta kasih karunia Tuhan. Di dalam Kristus kita bukan lagi menjadi orang asing bagi Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihi oleh Bapa kita. Seorang ayah yang baik tidak akan membiarkan anaknya itu kelaparan atau anaknya ketakutan sendiri di tengah kegelapan hidup ini.
Terlebih Bapa kita yang ada di surga. Dia Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita yang memiliki nilai dalam kekekalan. Tidakkah Dia Bapa juga akan memberikan segala sesuatu beserta dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana hidup tanpa khawatir di zaman kita sekarang ini? Mungkin Anda seringkali bertanya dalam hati Anda, ya bagaimana ya menerapkan hidup jangan khawatir ini dalam kehidupan saya sekarang ini? Yang pertama, identifikasi kekhawatiran. Jangan biarkan kekhawatiran itu menggumpal menjadi suatu awan gelap yang abstrak yang menyelimuti seluruh hidup kita. Sebutkan satu persatu segala kekhawatiran Anda. Katakan dalam hati Anda, Tuhan, saya kok khawatir ya tentang kesehatan orang tua saya. Atau mungkin Anda berkata, Tuhan, saya kok cemas ya menghadapi soal hari esok ya. Yang kedua, serahkan melalui doa. Secara simbolis, bayangkan Anda itu sedang memindahkan suatu beban yang besar dari tangan Anda ke tangan Tuhan yang Maha Besar. Ingat saudaraku, tangan Tuhan itu tidak pernah lelah di dalam memegang setiap beban-beban hidup yang Anda serahkan, Anda berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, latih kebiasaan bersyukur. Setiap kali kekhawatiran muncul, lawanlah dengan satu hal yang bisa Anda syukuri dalam hidup ini. Anda bisa berkata dalam hati Anda, saya cemas ya Tuhan tentang uang. Tapi saya bersyukur hari ini karena masih bisa makan. Dan saya percaya akan pemeliharaan Engkau di hari esok. Yang keempat, percayai proses yang dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu tidak selalu berarti bahwa Dia langsung menghilangkan semua masalah kita. Malahan justru seringkali Dia Tuhan itu justru memelihara kita di dalam masalah tersebut agar kita ini menjadi lebih kuat dan lebih serupa dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih, Anda itu di dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan yang memelihara seluruh alam semesta ini, Tuhan yang mengatur seluruh peredaran planet, dan Tuhan itu yang memberi makan burung-burung yang ada di udara. Itu adalah Tuhan yang sama yang saat ini sedang menjaga detak jantung hidup Anda. Jangan biarkan pikiran Anda menjadi suatu tempat sampah bagi semua kekhawatiran. Jadikanlah hati Anda itu sebuah bait suci yang dipenuhi dengan doa dan ucapan syukur. Ketika Anda melakukan hal itu, maka damai sejahtera Allah itu akan datang seperti tentara penjaga hati dan pikiran Anda. Damai sejahtera Allah itu akan berdiri tegak di depan pintu hati Anda, memastikan bahwa ketakutan, kecemasan tidak boleh masuk dalam pikiran dan hati Anda. Tuhan itu tidak hanya mendengar doa Anda, tetapi Tuhan itu juga sedang aktif bekerja di balik layar kehidupan kita semua. Percayalah,
akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dia Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam membuat rencananya terjadi dalam hidup Anda saat Anda hidup dalam kebenaran Tuhan. Istirahatlah dengan tenang di dalam kebenaran Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan sebagai penjagamu itu tidak pernah terlelap sedetik pun. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang setia, kami datang ke hadapan Engkau dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau aktif menjaga setiap detak jantung dan memperhatikan setiap helai rambut kami. Sesuai kebenaran firman-Mu dalam renungan ini, kami menyerahkan segala kekhawatiran yang menyesakkan dada ke dalam tangan Engkau yang penuh kemenangan. Kami percaya bahwa Engkau tidak hanya mendengar, tetapi juga Engkau bertindak memelihara hidup kami. Tuhan, saat dunia terasa bising, biarlah damai sejahtera Engkau yang melampaui segala akal akan turun menaungi hati dan pikiran kami. Jagalah setiap langkah dan keputusan kami agar tetap selaras dengan segala kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu tentang hal keuangan, soal hutang piutang, soal hubungannya dengan orang lain atau dengan keluarga, dan soal pekerjaan, soal usaha. Biarlah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah. Engkau yang akan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan